Tahukah Anda bahwa bisnis adalah salah satu daripada 7 gunung yang harus dimenangkan oleh kita semua sebagai anak Tuhan? Wow, kalau bicara gitu berarti bicara tentang panggilan ya. Ada orang-orang yang memang dipanggil untuk memenangkan gunung bisnis dan bersinar di sana. Jadi bisnis ini bukan hanya mengenai berjual dan berbeli atau kemudian mendapatkan keuntungan. Tetapi bagaimana sebagai anak Tuhan di bumi ini kita harus membawa adat budaya kerajaan surga supaya di dunia ini dapat melihat bahwa ada cara-cara berbisnis yang benar. Amin. Saudara sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Ya, dalam suatu topik kali ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat penting sekali, yaitu apa, Dem? Berbisnis cara Tuhan. Ya, berarti ada juga bisnis-bisnis yang bukan cara Tuhan. Betul, ya. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Dep? www.anugerah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tentunya Anda juga dapat check out di channel YouTube kami, yaitu @anugerah ministries. Di sana ada ratusan episode yang sudah kami upload dan Anda bisa seleksi atau Anda lihat yang sesuai dengan keperluan atau hal-hal yang dapat memberkati kehidupan Anda. Dan lakukan 2 hal. Yang pertama yaitu Anda bisa reshare kepada teman-teman di WhatsApp grup Anda, dan kemudian yang kedua jangan lupa untuk subscribe di channel itu. Ya, menampilkan hari ini kita tamunya adalah seseorang yang luar biasa sekali, seorang pengusaha yang pasti akan menjadi kesaksiannya menjadi berkat. Siapa, Dep? Bapak Paulus Anderson Ho ya. Nah, untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Dalam kehidupan kekristenan, ibadah yang sejati bukan ketika kita sedang berada di dalam gereja ataupun ketika melakukan ritual keagamaan. Seluruh kehidupan kita merupakan ibadah, termasuk ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita. Paulus Anderson Ho merupakan seorang pengusaha kayu dan spare part alat-alat berat, melakukan bisnis dengan segala cara, baik legal maupun ilegal. Hingga suatu ketika perusahaannya bangkrut. Segala hal di dalam kehidupannya yang telah dibangun runtuh dalam waktu singkat. Bahkan sempat masuk dalam penjara dan mengalami sakit stroke. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Keputusan yang tepat ternyata membawa pemulihan bagi Paulus Anderson Ho. Bukan hanya dalam bidang finansial, namun juga karakter hidupnya. Mau dengar kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi hanya di Good News Program. Jadi malam itu saya nangis, Tuhan terima kasih, bersyukur saya hari ini masih kesempatan kasih bertobat. Tapi jangan kasih bertobat, tapi kasih saya melayani. Nah, Berbisnis secara Tuhan adalah topik yang Anda sedang saksikan di Good News Program pada hari ini, dan seorang teman yang luar biasa akan menjadi berkat buat Anda menampilkan Bapak Paulus Anderson Ho. Puji Tuhan, shalom Pak. Shalom Pak. Anderson. Shalom Bu. Senang banget loh bisa ketemu Shalom. Pak Ya, Anderson di selamat Good News datang di Program. Good News Terima kasih untuk Program. waktunya ya, di tengah-tengah semua Sama-sama. kesibukan yang ada, Bapak masih bisa meluangkan waktu di sini. Ya, Terima puji kasih. Tuhan. Silakan, Dep. Nah, mau berkenalan dulu sama Pak Anderson. Pak Anderson ini siapa, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya sekarang, bisa diceritakan dulu. Saya namanya sebelum baptis Anderson, setelah baptis Paulus Anderson Ho. Ya. Saya memilih istri namanya Chong Dilan, dan anak saya ada 4. 1 Noni Pratama, yang kedua Raymond, yang ketiga Novi Permatasari,
yang Kak Billy Prakasa. Yang paling kecil. Paling Oke, kecil, puji Tuhan. Waktu dulu Bapak bisnisnya di bidang apa kalau boleh tahu? Saya waktu dulu bisnisnya di spare part sama kayu. Oh, Di- oke. Nah, waktu kalau orang zaman dulu tuh kalau bisnis kayu itu berarti kaya raya banget gitu ya, karena semua orang perlu kayu dan Indonesia Betul. ini Membangun. salah satu perkayuan atau pohon-pohon paling banyak hutan lindungnya di Betul, Indonesia ya. Nah, tapi kan kita tahu Pak bahwa kalau saya dengar nih, bisnis kayu itu sama dengan bisnis yang istilahnya dalam tanda kutip yang banyak sekali melakukan hal-hal yang ilegal gitu loh. Bapak bisa Betul. ceritakan sedikit Kak gimana? Bisnis kayu itu ya sebagai kalau orang dulu saya boleh karena dulu saya agama saya kan non Kristen. Ya. Nah sekarang udah Kristen ya kayaknya sulit untuk mengerjakan bisnis kayu. Nah, waktu sebelum terima Tuhan itu masih melakukan bisnis kayu tersebut. Seperti apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak juga melakukan cara-cara yang salah? Ya saya melakukan cara-cara tebang di luar area tidak sesuai aturan, tebang di pohon hutan lindung, akhirnya ketangkap. Oh berarti Terus? maaf nih Bapak pernah masuk penjara juga berarti? Pernah, Oh berapa lama? tapi sih nggak lama ya, Gak lama? nah, 2 mingguan lah. 2 mingguan. Oke terus kemudian setelah itu? Setelah itu keluar, udah percaya Tuhan, jadi nggak mau lakukan itu lagi. Tunggu, percaya Tuhannya di dalam penjara berarti? Enggak, percayanya gini, ketika saya bangkrut, saya kan kerja 2 bisnis, 1 spare part. Ya. Ketika bangkrut, nggak punya apa-apa lagi. Rumah, mobil semua disita. Dan itu kena ditahan karena illegal logging. Jadi Bapak ditahannya karena illegal logging. Nah. Oke terus kemudian? Jadi satu hari adik saya ngajak saya sebelumnya itu adik saya udah ngajak saya ke gereja, tapi ya kebanyakan tolak karena saya pikir kalau hidup Kristen jujur-jujur gimana bisa untung gitu. Kalau jujur nggak bisa cuan ya? Gimana gitu kan, masih pikiran seperti itu. Jadi akhirnya ya kalau udah habis ya dihajar Tuhan baru benar-benar terima Tuhan. Waktu 11 tahun yang lalu saya ngambil udah bangkrut, nggak ada apa-apa lagi sampai istri meninggalkan saya karena banyak utang, dia uber orang terus. Ketiga keluar dari penjara sakit stroke lagi. Nah, di sana saya perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Waktu setelah stroke itu malah berjumpa dengan Tuhan. Waktu stroke itu berjumpaan dengan Tuhan. Seperti apa Bisa cerita perjumpaannya, silakan Pak? Pak. Ini waktu malam itu saya itu stroke, waktu masuk di rumah sakit masih bisa bergerak gitu loh. Tiba-tiba malamnya itu kok kaki saya satu nggak bisa, mulai lagi nggak jalan aja susah Sebelah kanan apa kiri? kiri. Terus Jadi kemudian? saya tanya dokter kenapa bisa jadi begini, waktu datang masih bisa gesek. Katanya ya memang orang stroke ya begitu katanya. Jadi akhirnya saya tuh mau pipis apapun ke kamar mandi harus dibantu sama suster, nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Terus kemudian? Saya malam itu saya nangis, saya doa Tuhan, terima kasih kau telah meninggalkan saya karena waktu itu tensi saya tinggi sekali 238 sama 160-an di bawah. Jadi kata dokter aneh kalau orang gitu biasa udah pecah pendurun darahnya. Saya masih Tuhan melindungi saya. Waktu itu saya nggak ngerti bahwa Tuhan mau pakai saya gitu loh. Ya. Jadi malam itu saya nangis, Tuhan terima kasih, bersyukur saya hari ini masih kesempatan kasih bertobat. Tapi jangan kasih bertobat, tapi kasih saya melayani. Oh. Nah, jadi nazar sama Tuhan. Makanya sekarang banyak melayani Tuhan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya tiba-tiba tanpa sadar yang panggil suster itu jatuh. Jadi mau panggil kan Nggak bisa. nggak bisa kan? Remote-nya. Oh, di kamar sendirian berarti. Kamar sendirian. Iya, terus, Istri kan ditinggalin istri. Terus, Nah, anak saya Noni masih di Singapura gitu loh, nggak ada yang jaga. Jadi akhirnya tambah sadar kok bisa ambil sendiri, ambil impulsnya langsung ke kamar mandi, mujizat terjadi di itu berdoa dengan Tuhan. Instan pada waktu Instan, itu nah. setelah berdoa dan Nah, bernasar. wow, Wow. oke. Terus kemudian setelah itu dokter ngomong apa? Dokter itu pas kebetulan dokter datang, ya dokter itu dokter Eka, tapi dia luar biasa, dia bilang itu karena Tuhan. Terus. Karena Tuhan ini, dia kan orang percaya Jadi juga karena dokternya Tuhan. juga mengakui kalau itu Nah, mujizat memang itu Tuhan. karena Tuhan. Jadi akhirnya satu hari pas hari Jumatnya Paskah, gereja kita ada di Peninsula.
Iya. Saya jalan masih seret-seret sebenarnya. Mulut masih miring sekalian. Jadi saya bilang, Dok, izinkan saya untuk ke pasca. Kan dokter kan, lu gak tidur di tempat tidur seumur hidup, udah syukur mau ke pasca lagi. Ya, kalau saya bilang, dokter kan percaya Tuhan. Tuhan udah leram buat kita mati, kenapa kita masih cengeng gitu loh. Pokoknya tanda tangan, kalau ada apa-apa balik. Oke, terus kemudian? Akhirnya saya pergi, tapi nggak balik-balik lagi. Kalau saya bertemu dengan Pak Anderson ini pertama kali, saya nggak pernah menyangka bahwa Bapak pernah stroke loh. Stroke. Karena ngomongnya juga cukup lancar dan juga berjalannya pun nggak ada tanda-tanda kepincangan gitu ya. Jadi Bapak mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat luar biasa perjumpaan dengan Tuhan. Oke, kita akan take a break dulu Pak. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana bisnis yang baru yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa ingin tahu kelanjutan dari kesaksian hidup Pak Anderson, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kenapa masih lu mau bayar ke orang, kan udah pahit? Nggak apa-apa. Saya mau tunjukkan bahwa Kristus ada di dalam hidup saya. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Berbisnis cara Tuhan di Good News Program. Langsung kembali pada narasumber kita, Pak Anderson. Nah, Pak, bisa diceritakan kemudian proses pemulihannya Bapak seperti apa ya setelah bernasar sama Tuhan seperti itu? Setelah pemulihan, awalnya berat untuk menjalankan sebagai seorang percaya Kristen karena semua harus benar. Jadi saya mulai melakukan, walaupun itu sulit, tapi saya harus melangkah. Karena saya percaya sekali Kristus tetap Kristus. Ya, tapi pemulihan kesehatannya dulu bagaimana Pak? Kan Bapak asalnya mulut masih miring, jalannya masih nyeret, terus akhirnya bisa total disembuhkan itu berapa lama gitu? Dalam waktu singkat 2 bulan gitu. 2 bulan langsung Bapak bisa total sendiri. Tiap hari doa. Doa? Doa. Nggak pakai terapi? Enggak sama sekali. Jadi sekarang banyak orang tanya saya, terapinya di mana? Tuhan Yesus. Jadi benar-benar Tuhan Yesus. Oke. Nah sekarang masuk ke dalam bisnis Bapak. Terus kemudian pada waktu Bapak sekarang hidup benar, hidup baru, bisnis apa yang Bapak lakukan sekarang? Sekarang saya banyak spare part sama alat-alat berat. Jadi tetap spare part dan alat-alat berat. Oh, kayunya yang ditinggalkan. Karena saya udah nasar kepada Tuhan, harus melayani Tuhan. Jadi kalau kerja kayu, kalau kerja benar ya susah, sulit. Dan saya harus punya waktu di camp, kemana-mana kan nggak ada waktu untuk melayani Tuhan. Jadi dia lebih fokus untuk melayani Tuhan. Ya, dan Bapak bisa ajarkan kepada para pemirsa nggak? Menurut pandangan Bapak atau pengalaman, bisnis yang dengan cara Tuhan itu seperti apa langkahnya? Nah, dulu contohnya, saya dulu bisnis kan spare part. Baru Tuhan suka nipu. Masuk barang Taiwan, Bangkok, dibikin dus original sembilan rupa, menjualnya. Jadi barang KW diakui original orang. Itu bisa untungnya berapa kali lipat? Itu luar biasa untungnya. Tapi tidak menyangka, gini loh, jual waktu tidak menyangka kalau ketika saya melakukan kebenaran, dus nyewa buang, jual jujur aja ini imitasi ini original. Ya kan saya pegang kebenaran firman, kebenaran yang memberikan kita kemerdekaan. Amin. Itu pegang. Jadi saya itu lakukan benar. Memang sulit awalnya, aduh gimana ya bisa cuan. Ngaku kalau ini KW gitu maksudnya ya. Gimana bisa cuan gede gitu loh. Saya harus mau harus berubah.
Iya. Sekali Kristus tetap Kristus. Dari sana saya mulai dan pelan-pelan ada mujizat demi mujizat, Tuhan bukakan jalan. Karena kita dipercaya orang makin percaya kita lagi. Betul. Nah Iya. akhirnya walaupun dulu kalau bohongin orang awalnya sih enak, di Ya. belakangnya pasti hancur. Percaya, nggak benar. Ada Jadi, konsekuensinya berarti. konsekuensi. Ya. Kita, untuk keluarga pun hancur. Ya. Karena enak untungnya kita berani melakukan hal-hal ya seperti cari perempuan apa-apa. Terus kemudian? Nah, jadi terus kemudian satu hari pasti hancur ya, memang betul hancur akhirnya. Berarti menurut Bapak kata-kata peribahasa uang yang cepat dicari itu cepat hilangnya, benar ya? Cepat sekali. Oh oke, jadi langkah Itu nggak pertama artinya kita harus jujur kalau barangnya KW, jual KW, kalau ori diakui ori, Ya, bukan betul. ori-orian gitu ya. betul. Oke. Nah yang kedua ada nggak langkah-langkah yang berikutnya Pak? Ya, seperti mau harus taat bayar pajak, ikuti aturan pemerintah. Ya. Itu sangat penting. Karena kan pemerintah itu punya pajak kan harus kewajiban kita. Maksudnya kalau hari ini tukang pajak nonton acara ini nih, kemudian Bapak dicari nih, Bapak diaudit, apakah pajaknya udah benar 100%? Benar, Yakin Pak? yakin. Nah kenapa Bapak mau melakukan itu? Ya, kita kan udah mau melakukan kebenaran firman. Terus kemudian? Harus taat. Nah contohnya kalau bayar PPN sekarang kan sekali bayar itu sebulan itu kadang bisa 100 juta lebih, 200 juta lebih. Itu cuma PPN doang gitu? PPN Ya, kan terus menggiurkan. Menggiurkan. Kan? Tapi ya mau tak mau ya itu bukan hak milik saya. Berarti di luar sana banyak sekali orang-orang yang karena nggak dapat untung atau cuan dari barang yang dijual, dia nyuri PPN gitu Ya maksudnya? bisa. Bisa? Dulu bisa. Ada Sekarang, cara-caranya yang nggak benar melakukan itu? ya, tapi sekarang kan saya sarankan janganlah. Kenapa? Ketahuan juga masuk kan. Masuk dalam Karena- penjara lagi? kan Dan malu. didenda puluhan miliar Nah, misalnya? Oke, itu terus kan kemudian? bukan hak milik kita. Contohnya saya tuh pernah hutang orang dulu. Sampai nggak ada apa-apa, saya mulai lagi. Kalau ngomong jumlahnya sangat tidak etis ya. Nggak mungkin lagi saya bisa bayar, bisa hidup. Ini seperti waktu hari ini. mulai dari awal ya. Nah, nggak mungkin. Ya, fakta memang boleh berubah. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Karena kebenaran nggak bisa diganti nih. Ya. Oke, terus Kita kemudian? lakukan kebenaran, akhirnya saya mulai lagi pelan-pelan, mujizat demi mujizat. Sampai tahun kemarin hutang yang segitu besar, saya sanggup membayar orang. Boleh nggak ngomong Bapak, jumlah utang Bapak berapa sih? 16 miliar. Itu Sekarang udah lunas Pak? Hah? Sekarang udah lunas? Lunas. bedanya punya hutang yang belum terbayar dengan hutang yang sudah lunas itu bedanya apa sih Pak dari hati seseorang itu? Tenang, kemana pelayan aja tenang. Jadi sekarang ini perasaan Tak usah dicari orang. Oh, kalau masih hutang itu dicari-cari orang, Dicari-cari debt orang. collector gitu. Nah, Bapak punya kiat khusus nggak bagaimana supaya hutang 16 miliar ini waktu itu bisa terlunaskan? Berapa lama waktunya lunas? 8 tahun sampai 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Berarti ada proses nih ya. Ada proses. Oke. Itu proses jelas. Kalau tanpa Tuhan nggak mungkin saya bisa bayar. Bagaimana Bapak bisa bertahan selama 9 tahun untuk setia membayar hutang ini? Enggak, awalnya sulit ya. Tapi pelan-pelan kalau ada dana, contohnya kan sewa rumah terus. Ke Terus istri saya, kenapa kontrak rumah terus setiap tahun katanya. Beli satu. Saya bilang sayang, bukan nggak mau beli sambung menyambung kan namanya Indonesia. Kenceng banget. Ya, jadi saya bilang gini loh, kita bukan hak milik kita, kita harus kembalikan ke orang dulu. Ya, Walaupun itu saya berhak nggak bayar, karena saya udah pay it. oh, Nah kalau pay it kan bayar nggak bayar, jadi orang sampai teman-teman saya, kenapa sih lu mau bayar ke orang, kan lu udah pay it, nggak apa-apa. Saya mau tunjukkan bahwa Kristus ada di dalam hidup saya. wow, luar biasa. Jadi yang lebih penting itu adalah benar di mata Tuhan, Ya, bukan di mata manusia ya. Ya, di mata Tuhan kalau kita benar, memang ada hal-hal yang tidak mungkin ya, kan bisa jadi mungkin. Ya, Nah kalau fakta memang boleh berubah, tapi firman Tuhan ya dan amin. amin. Ya, terus kemudian setelah itu, jadi yang pertama tadi Bapak jujur, yang kedua bayar pajak, Bayar karena pajak. pajak ini punya pemerintah. Nah. Nah, kemudian yang ketiga ada kiat lagi nggak? Bagaimana supaya benar di mata Tuhan dalam menjalankan bisnis? Saya ini belajar suka menabur. Wow, oke. Ya, suka menabur dan kita harus peduli dengan orang. Amin. Kenapa Pak? Kan menabur itu berarti Bapak kehilangan lagi keuntungan gitu. Oh, Pajak enggak. sudah dibayar, ini nggak ada untungnya kelihatan orang ini nih. Karena
saya tahu itu berkat kan dari Tuhan. Kita bisa menabur itu kan ya juga dari Tuhan gitu loh. Tapi apakah benar tadi statement saya itu Bapak nggak ada untungnya kalau seperti itu? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Lalu untungnya dari mana? Untungnya dari hasil jual, orang percaya kita, orang simpati sama kita. Makin orang percaya, makin penjualannya banyak. Makin bagus. Karena ya itulah saya pegang kebenaran firman. Karena kebenaran memberikan kita kemerdekaan. Jadi yang ketiga tadi harus menabur. Tadi jangan lupa yang keempat ada tuh. Apa namanya? Utang harus dibayar, nggak boleh Oh kemplang. iya. Ya betul. Berarti kita ulang nomor 1 tadi yaitu hidup benar, jujur. Yang kedua tadi apa? Bayar Bayar pajak. pajak. Yang ketiga bayar hutang. Bayar hutang nggak boleh dikemplang. Yang keempat apa? Tadi? Menabur. Menabur. Oke, pemirsa sekalian kita akan take a break dulu. Dan nanti setelah take a break kita akan menyaksikan ada seorang artis rohani yang masih muda, belia. Dan ini artis misterius sekali, siapakah ini? Jangan kemana-mana, saksikan hanya di Good News Program. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Wow, Noni and Friends. Luar biasa. Puji Welcome Tuhan. to Good News Selamat datang di Good News Program. Program, Noni. Oke, silakan duduk Pak Anderson, boleh geser dikit. Oke, inilah artis misterius kita, Noni Pratama. Kok ada hubungannya dengan ini Pak Anderson Pratama dan Noni Pratama, hubungannya apa sih? Nah, rupanya pemirsa sekalian, ini adalah anak atau putri daripada Pak Anderson. Istri pertama. Yeah. Yeay. Oke, apa kabar Non? Baik kok. Oke, terima kasih ya udah mampir di Good News Program ya. Terima kasih juga. Oke, so Kalau dipikir-pikir namanya keren ya, karena namanya Noni. Jadi Noni terus umur hidup ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Oke, kita ngomong sama Noni dulu ya. Ya udah. Noni bisa cerita nggak lagu yang kamu tadi nyanyikan tuh judulnya apa? Judul yang baru dinyanyiin Here I Bow. Here I Bow. Oke, ada makna khusus nggak lagu ini buat kamu? Ada makna khusus sih. Kenapa? Karena menurut aku Here I Bow, setiap hari kita datang di hadapan Tuhan, kita benar-benar worship Dia, kita tinggikan nama Dia. So itu bukan suatu keharusan ketika kita worship, ketika kita menyanyi, tapi setiap hari itu kita Here I Bow. Jadi itu worship itu berarti suatu lifestyle dong? Iya, suatu lifestyle. Bukan cuma pada waktu kita ke gereja atau pada waktu tugas WL gitu bukan? Bukan. Oke. Kamu emang dari kecil sudah suka nyanyi? Dari kecil aku suka nyanyi, cuma dulu aku nggak pernah kepikiran aku bakal pelayanan karena itu bener-bener di luar ekspektasi atau pikiran aku nggak pernah. Jadi dulu nyanyinya cuma karena hobi aja? Iya, nyanyinya karaoke. Oh. Jadi artis karaoke rumahan lah. Oke. Terus turning point-nya apa? Kamu dari artis karaoke rumahan kemudian akhirnya kamu bisa menjadi istilahnya seorang yang worship lead lah gitu lah. Menunjukkan totalitas worship gitu. Jadi aku mengalami encounter waktu aku di tahun 2009. Jadi waktu itu papa aku diproses di Jakarta, aku diproses di Singapura. Aku sama sekali nggak pernah kepikiran namanya bakal pelayanan, ikut Tuhan. Dan aku percaya perjalanan aku Tuhan bawa journey by journey. Di luar setiap apa yang pernah dipikirin manusia, Tuhan itu benar-benar lakuin di aku di 2009. Nah, kalau dengar dari cerita papa kamu, sepertinya kamu lahir pun jadi anak orang kaya lah istilahnya gitu. Nah, kemudian proses macam apa yang kamu bisa saksikan atau kamu ingat susahnya seperti apa? Jadi waktu itu papaku di Indonesia kan di Jakarta, dia lagi ditangkap di dalam jail. Aku waktu itu di Singapura bulan Juli. Waktu aku dengar kayak gitu, aku shock karena aku nggak bisa menghubungi orang di Jakarta karena waktu itu tuh lagi pada sibuk semuanya urusin papaku. Iya. Habis itu tuh bulan Juli, bulan Desember aku mesti selesaiin 4 mata pelajaran exchange student di Amerika di Oklahoma. Jadi aku pikir kayak waduh gimana nih? Kesatu karena waktu itu masih tanggungan orang tua. Jadi aku pikir gimana nih bayar uang rent, bayar uang sekolah. Apalagi mesti selesaiin 4 mata pelajaran kalau nggak lulus. Cuma dari sana yang tadinya background aku sedikit. Jadi aku sempet terjun di dunia malam. Itu selama kayak 4 tahun karena pergaulan di Singapura, pergaulan anak remaja. Mungkin sedang mencari identitas ya. Tapi di sana waktu aku mengalami proses aku bingung. Aku tiba-tiba ada yang gerakin kayak aku ke gereja, aku ikut worship night. Waktu itu aku di BCS Singapura, jadi dari sana aku benar-benar alamin kebaikan Tuhan. Benar-benar ngerasain kayak Tuhan tuh kasih damai, kayak ngomong, oh jangan takut, jangan khawatir. It's just a process yang mesti dilewatin. Tapi ada satu keyakinan walaupun waktu itu aku belum encounter. Tapi aku percaya kayak Tuhan
melewati Roh Kudus kasih kayak damai, ketenangan, dan kayak ada satu keyakinan aja. Dan aku percaya ada gift of faith di luar dugaan manusia, kayak jangan takut, jangan khawatir. Dari sana bener-bener Tuhan pimpin langkah aku sampai akhirnya aku bisa selesaiin 4 mata pelajaran di Amrik. Nggak ngerti gimana caranya pokoknya. Bayarnya juga istilahnya. Jadi bayarnya lunas nih. Bayarnya lunas. Papa kirimin duit. Lunas. Lunas. Papa yang kirim duit? Iya. Oke. Oke. Nah, tadi apa judul lagu yang kamu nyanyikan? Here I bow. Here I bow ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Noni. Nah, ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Noni? Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email di quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku I Am Number 2 persembahan dari Pastor Daniel Hendrata dan Anugerah Ministries. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Lihat temen-temennya pada pergi, pada mabok-mabok, kayaknya keren gitu. Kalau ngerokok keren, kalau misalnya udah bisa mabok, alkohol itu keren. Anda masih menyaksikan Good News program. Langsung kita kembali kepada narasumber kita hari ini. Nah, mau ngobrol lagi sama Noni ya Pak, belum tuntas soalnya. Iya. Jadi Non, bisa diceritakan nggak proses pemulihan kamu itu kemudian seperti apa? Kamu katanya pernah terjebak dunia malam. Iya. Separah apa waktu itu? Jadi waktu itu aku sebenarnya dari kecil udah Kristen. Tapi aku tahu nggak cukup doang kita cuma pergi ke gereja terus pulang. Karena dulu kalau aku ke gereja tuh kayak absenan. Maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya hari Minggu udah ke gereja artinya enough. Artinya Tuhan udah oke, udah senang. Udah nggak merasa bersalah gitu? Iya kayak Kristen KTP, jadi identity gitu. Terus habis itu di tahun 2009 benar-benar Tuhan bawa aku encounter. Dulu aku terikat sama smoking addiction, habis itu alcohol addiction. Tapi Tuhan gak langsung kayak sekejap ilangin, gak. Dia lewat cara-caranya dia. Pertama smoking addiction dulu dia patahin. Habis itu alcohol addiction. Habis itu gimana aku bisa berubahnya encounter pertama kali. Karena waktu itu malam itu sebenarnya ada party besar banget. Aku mestinya pergi malam itu. Tapi entah kenapa teman aku bawa aku di worship night. Jadi waktu itu ada namanya Holy Spirit Night. Di situ aku dibawa, aku pergi, aku pertama bingung gitu kan. Jadi instead of going to party, you went to church gitu? Iya, aku nggak ngerti kenapa itu. Saya mau tanya dulu deh. Holy party ini. Nah, sebagai orang muda kan ada satu pemikiran bahwa orang muda itu harus kalau mau fun ke nightclub, minum, merokok, melakukan hal-hal yang di dunia gelap lah gitu. Yeah. Nah, sebenarnya yang Noni cari pada waktu usia itu apa gitu? Sebenarnya itu aku percaya banget. Mungkin peralihan identitas karena Umur berapa waktu itu? 17 tahun. Sekarang? Sekarang 29. Available? Iya, available. Single and available. Daftar dulu ke bapaknya. Oke, jadi 17 tahun ya? Iya. 17 tahun kamu hidup sendiri di Singapura. Jadi kamu bebas, punya satu kemerdekaan yang istilahnya kamu nggak diatur orang tua gitu. Nah, terus kemudian setelah itu yang kamu cari adalah identitas, kemudian yang kedua apa? Kedua itu mungkin fun ya, karena anak muda pikir lihat temen-temennya pada pergi, pada mabok-mabok, kayaknya keren gitu. Kalau ngerokok keren, kalau misalnya udah bisa mabok, alkohol itu keren. Tapi at that time karena kita belum tahu. Tapi walaupun aku terus pergi dari hari Rabu sampai Sabtu dan aku masuk juga sampai gratis karena udah
oke setiap hari datang kayak gitu. Setiap hari Minum ladies gratis. night. Istilahnya Iya, kalau ladies nggak ada lu night. nggak rame gitu maksudnya. Jadi Rabu sampai Sabtu datang nggak perlu bayar, bisa bawa teman-teman aku masuk juga. Oh. Habis itu aku nggak perlu bayar minum juga, jadi pasti end up-nya mabok-mabok. Tapi yang aku feel adalah habis itu, oke funnya cuma 1 malam doang, habis itu kosong. Oh, jadi balik literally lagi. kamu merasa kosong gitu. Iya kosong. Oke, ada nggak hubungan kamu dengan bisnis papa kamu atau cara hidup papa kamu dengan apa yang kamu alami? Kira-kira. Sebenarnya nggak ada, karena aku orangnya dulu tuh adventure, tapi Tuhan baik sih tangkap aku. Jadi aku suka mencoba sesuatu yang baru gitu. Tapi aku emang orangnya mungkin kalau di-influence susah, tapi aku suka mencoba sesuatu yang aku nggak pernah lakuin. Jadi pada saat yang bersamaan papa diproses di Jakarta, kamu diproses di Singapura gitu. Terus kamu bisa benar-benar lepas dari yang namanya rokok sama alkohol dari kecanduan itu gimana caranya? Itu dimulai dari yang tadi worship night. Jadi pada malam itu orang-orang pada nyembah worship di gereja kayak gitu kan. Terus ada yang bahasa roh, ada yang nyembah sambil nangis-nangis. Aku tanya Tuhan gini, Tuhan emang kalau misalnya engkau ada dan real tunjukkan sama aku. Jadi at that time aku belum dibaptis air, aku belum dibaptis roh karena gereja aku di BCS Singapura itu karismatik. Iya. Abis itu tiba-tiba aku bisa nangis nggak stop waktu worship dibaptis bahasa roh. Habis itu aku percaya dia ada, besoknya pelan-pelan Tuhan jamah hati aku, pelan-pelan dia lepasin smoking addiction. Berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya 4 bulan. Kalau smoking addiction tuh 4 bulan. Karena aku percaya aja Tuhan bisa ngomong lewat apa aja, bisa lewat mimpi, bisa ngomong lewat orang. Tapi aku percaya itu suatu mukjizat, karena bagi aku kalau orang mau stop rokok itu susah. Satu, Gimana Tuhan ngomong sama kamu waktu itu? aku dapat mimpi 3 kali. Habis itu ada orang yang sama datang ke aku, kayak bisa buang rokok aja. Tapi at that time aku suka kayak rebel waktu itu. Jadi aku rokoknya makin banyak, rokoknya makin banyak. Suatu hari tuh aku bisa batuk-batuk gak sembuh-sembuh selama 4 bulan. Abis di stage itu aku bilang, Tuhan tolong sembuhin batuk-batuk ini karena udah minum obat gak sembuh dan aku takut kena TBC. Apa kanker paru-paru gitu kan. Abis itu pas aku sembuh, amazing ya, tiba-tiba aku merasa ini rokok, di depannya ada veil. Jadi bener-bener aku udah gak ada desire lagi buat sentuh itu. Jadi kehilangan kecanduan lah Kehilangan istilahnya. kecanduan. Ya. Wow. Kalau sama alkohol? Kalau sama alkohol itu selangnya 3 bulan kemudian. Jadi aku juga aneh. Tadinya aku malas banget baca Bible. Malah sentuh aja jarang. Karena ke gereja aja cuma just come and go. Jadi anehnya Tuhan bisa ngomong lewat Bible. Aku cuma random buka. Hari ini dia ngomong jangan mabok. Besoknya aku buka lagi selama sebulan sampai aku fotoin. Karena teman-teman aku juga sama di dunia gelap gitu. Jadi aku juga kirim ke mereka, aku bilang kok ini aneh banget kayak Alkitabnya bisa ngomong. Besoknya lagi misalnya hari ini di Mazmur, besoknya lagi di Amsal, aku flip lagi. Intinya sama, cuma di beda-beda halaman doang selama sebulan. Jadi pesannya jangan mabok, jangan mabok, jangan mabok Iya, gitu. jangan mabok, jangan pergi ke tempat gelap, tepatilah janji nazarmu. Karena aku dulu bandel, suka kayak gini. Aduh Tuhan, hari ini aku pergi gak mabok. Hari ini aku minumnya cuma dikit. Tapi end up-nya pasti hangover atau end up-nya pasti mabok. Terus Tuhan ngomong, tepatilah janji nazarmu. Jadi selama sebulan, itu inget banget, Maret 2010. Jadi kayak jangan mabok, jangan pergi ke tempat gelap, jangan minum anggur. Jadi sekarang aku walaupun misalnya yang lain masih bisa minum wine, masih bisa minum yang lain, aku gak ngelarang. Tapi buat aku sendiri itu ada personal vow, personal confidence sendiri. Gitu. Jadi kamu hari ini benar-benar sudah dibebaskan oleh Tuhan. Makanya sekarang saya melihat hidup kamu berubah total gitu. Oke, good. Oke, luar biasa banget. Dan kamu akan menjadi influence bagi anak-anak muda yang lain gitu ya. Oke, good. Kita akan take a break dulu. Nanti kita akan balik lagi kepada Pak Anderson ya. Oke, persoalan sekalian bagaimana dengan Anda? Ada satu stigma orang muda itu istilahnya hidupnya kacau. Tetapi saya percaya bahwa menjadi orang muda itu bukan mengenai muda atau usianya, tetapi bagaimana hidup kita berbuah dan memuliakan Tuhan. Ya, di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Ada masalah-masalah apapun juga, ada tim doa yang akan berdoa buat Anda. Dan Tuhan Yesus baik, dia akan membawa pemulihan buat Anda. Hanya di Good News Program. Kan keren Pak kalau buka dompet gitu kartunya banyak keluar kan keren. Iya, itu kalau mau menggoda perempuan bisa. Pasti So Good Spicy Wing. So
good spicy wing, enak's bingits. Mau dong. Feel good, so good. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Bisnis Cara Tuhan adalah episode Good News pada hari ini. Kembali kepada narasumber kita hari ini yaitu Bapak Anderson. Pak, kita tahu bahwa menjadi pengusaha itu tantangannya banyak banget gitu, nggak gampang. Nah hari ini US dollar 15.000 lebih gitu ya. Dan kemudian banyak orang berkata bahwa tantangan bisnis itu gede banget. Usahanya itu maksudnya pressure-nya tinggi. Kemudian sehingga akhirnya banyak orang terjebak hutang. Nah salah satu hal adalah banyak pemirsa Good News di sana yang lagi minta doa nih Pak. Bagaimana caranya supaya keluar dari hutang? Nah, Bapak kan pernah mengalami itu keluar dari hutang karena ada banyak pengusaha yang gali lubang untuk tutup lubang, gali lagi, tutup lagi gitu. Nah, gimana caranya? Itu berarti kita harus percaya Tuhan dulu yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu yang paling penting. Jadi orientasinya harus kembali lagi kepada Tuhan nih. Nah, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya itu kita pegang itu dulu. Ya. Jadi kemudian hutang yang kedua, itu ada suatu konsekuensi yang harus dibayar. Itu karena bukan milik kita. Jadi miliki kebenaran bahwa hutang harus dibayar. Nah. Oke, kemudian Kerja ikut aturan. nomor 3 kerja ikut aturan. Ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya pemerintah, masalah pajak, Itu semua harus diikuti semua lagi. harus ikut kebenaran. Nah, tapi kan gini Pak, yang punya duit kan nggak bisa nunggu. Istilahnya ngejar-ngejar terus dan kadang-kadang orang misalnya handphonenya dimatikan, nggak dijawab atau ganti nomor, pura-pura nggak kenal atau signalnya nggak apa-apa, nggak kedenger gitu dimatikan gitu. Nah gimana seperti itu? Gini, awalnya saya waktu hutang orang, saya juga susah ya. Nggak, rasanya dicari orang, dimaki-maki orang, Iya. sampai diludahin orang pun pernah. Wow. Sama orang, banyak orang kayak. Akhirnya saya pikir, waktu itu saya tinggal salah satu Mercy kesayangan saya E260. Wow. Oke, terus? Jadi biasa setan kalau dalam keadaan gitu suka kirimkan orang-orang tukang pencilat lah, tukang apa, dia bilang, udah ngapain lagi, aduh lari aja lu jual, masih bisa laku 400 juta, lu bawa lari aja kabur katanya. Ya udah katanya, ngapain lagi lu, mana mungkin lagi bayar lu, apa-apa udah nggak ada asetnya. Lalu apa yang Bapak lakukan dengan mobil itu? Jual. Jadi Lalu kesayangan jual, pun harus hutang. dijual. Jual bayar orang. Oh, Ya. oke. Jadi- Sampai saya naik ojek kemana-mana. Wow. Oh, jadi ah. tidak boleh malu untuk menurunkan gaya hidup ya. Turunkan gaya hidup. Kamu harus juga naik berani. ojek? MRT Aku ya, waktu di itu Singapura. bingung, aku nggak bisa balik juga. Oh. Tapi bener-bener Tuhan jaga aku di Singapura. Jadi papa aku di Indo kayak gitu, aku nggak bisa balik. Tapi sama aku tahu aku dijaga. Jadi aku kayak nggak dikasih lihat sampai detail-detailnya. Yang Oh, oke. Terus maksud saya kepada pengusaha, janganlah hutang orang ditahan-tahan. Kalau pindah punya milik, kembali ke orang. Jadi kalau memang ada sesuatu yang masih bisa dijual, Asal jual aja. jual. jual asal kasih ya, jual. kasih. Ya, rumah kalau yang besar Jual. ganti rumah kecil lah Ya. atau sewa dulu gitu. Iya, Yang betul. penting Ah. jual dulu. Ya. Mobil jual aja dulu. Jual aja. Orang marah kita itu kalau kita hutang itu dimarah orang seperti apa itu konsekuensi saya harus terima. Oh. Konsekuensi yang harus Ya, diterima. terima. Ya. Karena kita harus tahu dan kita mulai lagi atur dengan bagus, pelan-pelan. Saya yakin Tuhan pasti berkatin. Nah, Amen. jadi kemudian dicicil dengan baik. Tahu-tahu nanti setelah proses 9 tahun tuh lunas ya. Nah, kadang-kadang pikir kok bisa ya? Ya tapi itu jalannya Tuhan. Kayak bagi Tuhan tak ada mustahil. Saya sampai sekarang kan kredit card nggak mau. Oh gitu Pak. Oh, Ya. oke. Pakai debit card aja. Nggak ada Iya, debit iya, card nggak bisa gesek.
Iya, jadi Dari kalau ada dulu duitnya kredit baru card, belanja. bayar minimum terus kan susah. Dulu lah. Jadi ini itu bagi karakter yang kurang bagus itu. bagi banyak orang-orang nih yang hidup lifestyle-nya ditunjang oleh kartu kredit nih ya. Ya, Jadi ha, harus betul. dengar nih ya. Ha. Oke, kenapa Bapak kan repot banget harus bawa istilahnya bawa uang tunai, bawa ini Ada. dan Saya pakai kan Debit card cash itu. card gitu. Debit card kan ada Visa, debit, ada duit baru lewat. Nggak ada Iya. duit kan nggak ada. Jadi untuk Oh. mendisiplinkan pengeluaran Ya, Bapak gitu. ya harus. Kita harus betul-betul manage pengeluaran kita. kan keren Pak kalau buka dompet gitu kartunya banyak keluar kan keren. Iya, itu kalau mau menggoda perempuan bisa. Makin hancur gitu loh. Tapi hancur. Nah Noni, saya boleh bertanya, yang kamu lihat terhadap perubahan dampak pada papa kamu seperti apa? Extreme 180 degrees. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya kayak, jadi dulu papa aku tuh lebih sibuk kerjaannya, lebih sibuk like money minded. Dulu mungkin dia tuh jarang nanya kabar anak-anaknya karena sibuk kerjaan terus. Sekarang bisa diteleponin berkali-kali satu hari. Jadi benar-benar dia Bapak lebih jangan peduli. telepon lagi gitu. Kalau dulu jarang banget. Dulu jarang nelpon karena dia yang dikejar-kejar orang Iya. buat bayar utang gitu. Sekarang nggak ada yang ngejar, dia ngejar anak-anaknya. Iya, satu hari bisa berkali-kali. Di mana gitu katanya. Terus kemudian hal apa lagi yang berubah dari sikap dia? Lebih sabar juga. Karena kalau dulu papaku orangnya bad temper kayaknya. Kalau aku denger dia ditelepon sama orang. Misalnya? Bisa kayak ngomongnya bisa Kasar. bentak-bentak, bisa kasar gitu. Ya, terus kemudian? Terus sekarang dikit-dikit, iya misalnya ada masalah apa, oh lu gak boleh begitu. Cari Tuhan dulu, kan kata Tuhan gak boleh. Kalau dulu mah gak peduli. Oh gitu. Iya. Jadi ada satu perubahan yang real ya dan Iya. kamu sebagai anaknya, kamu sebagai saksi Iya. hidup bahwa papa kamu memang berubah. Amin. Oke, Bu Dan Sudrawan, ternyata silakan. benar ya, kalau kepalanya berubah maka Ya. itu satu Iya. isi Dan rumah dulu semua tidak punya berubah. waktu untuk keluarga. Iya, satu Nah sekarang keluarga. sering bawa dia ke Amerika kemana sering. Dulu kita saya kan gak pernah holiday. Sabtu Minggu dulu saya itu jarang sama keluarga. Setelah bertobat saya penting karena Tuhan ingin keluarga dulu. Amin. Apa yang perbaiki keluarga dulu. Mesti ada waktu untuk keluarga, buat anak, semuanya harus. Karena Alkitab institusi yang pertama yang Tuhan kerjakan ada keluarga. Yes. Mujizat yang pertama dilakukan di keluarga juga. Iya. Yohanes Iya, itu. betul, di Kana. Ayam. Jadi Betul. makanya kita harus fokusan ke keluarga dulu. Dimanapun lu dapat cuan bahannya apa, kalau keluarga nggak benar, percuma, sia-sia. Amin. Puji Tuhan, terima Puji kasih, Pak. Tuhan. Nah, pemirsa sebelum break ada doa yang sudah terjawab beberapa saat yang lalu. Seorang ibu minta bantuan doa buat anaknya yang nggak dapat kerjaan. Setelah kami doakan, dia kirimkan kembali kesaksian dan berkata, Shalom Bapak Ibu Pendeta, atas doanya sekarang anak saya sudah bekerja di sebuah pabrik semen di Manokwari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Pasti so good spicy wing. So good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake. You
Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini, berbisnis cara Tuhan. Nah, kembali kepada Pak Anderson. Pak, sebagai penutup bisakah memberikan pesan kepada pemirsa di rumah yang lagi nonton, mungkin juga bisnismen mereka supaya bertahan dalam bisnis yang benar cara Tuhan. Silakan Pak. Ya, kalau mau dengan cara yang benar kita harus betul-betul benar. Pertama cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Jangan pernah takut bahwa kita susah kalau kita lakukan dengan kebenaran. Dan itu jangan terlalu serakah. Ya, apa yang kita udah diberkatin Tuhan, kita jadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Ya, terima kasih Pak Anderson ya. Noni, Ya, terima kasih sudah thank mampir di Good News you. program ya. Terima kasih. Kami Ya. sangat diberkati. Nanti Noni nyanyi lagi. Oke, firman Tuhan berkata kepada kita, tadi katanya adalah mencari kerajaan Tuhan atau kerajaan surga dengan seluruh kebenarannya, dan ini akan tambahkan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Rasul Paulus adalah satu sosok yang menarik sekali karena dia memang adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul, tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah seorang pengusaha, ya, tent maker. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, di sana dikatakan pasal ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, mari kita mengerti bahwa doing business atau mengerjakan bisnis ini bukan cuman the matter of making money atau making profit. Memang benar, kalau saudara punya bisnis tidak profitable, maka sebaiknya bisnis itu ditutup, ya, karena buat apa anyway. Tetapi ini lebih daripada sekedar profesi atau vocation. Saya percaya bahwa menjadi pengusaha ini adalah sebuah panggilan. Ini pertama. Kalau Anda mulai mengerti bahwa bisnismu adalah panggilanmu, jadi berarti Anda dapat melakukan bisnis itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di mimbar pada waktu Anda berkhotbah, Anda song lead, atau Anda mungkin menjadi seorang misionaris, ya, tetapi melayani Tuhan juga dalam segi bisnis. Karena apa? Dalam dunia misi sendiri, ini perlu sekali dana yang sangat besar. Diperlukan satu sinergi pemirsa sekalian, ya. Kami para hamba-hamba Tuhan tidak mungkin bisa menjadi efektif di dalam ladang bisnis karena itu bukan panggilan kami. Memang saya berkata seperti ini bukan sebagai suatu excuse bahwa kita harus menjadi orang yang malas, pasif dan duduk aja. Tidak pemirsa sekalian. Tetapi alangkah tidak efektifnya kalau orang-orang yang ada di dalam ladang misi itu harus ke hutan. Dan kami pun punya tim yang harus ada di hutan dan itu nggak bisa ditinggal begitu saja. Pelayanan itu nggak akan efektif di sana, ya. Sedangkan di sana ada banyak sekali orang-orang yang perlu diperhatikan. Nah, kalau harus pulang lagi ke Jakarta, pulang lagi ke kota asalnya, melakukan bisnis lagi. Nah, maka pelayanan itu nggak akan jalan dan lagian bisnisnya juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Nah, makanya kalau kita menyadari bahwa my business is my calling, and my calling is my ministry. Maka yang kedua, mari kita percaya bahwa perlu conviction, perlu penyadaran bahwa kita nggak bisa asal buka bisnis. Kalau orang bilang bisnis martabak sekarang ini yang paling rame, kita semua bisnis martabak. Kalau semua orang misalnya bisnis kuliner, kita buka bisnis kuliner. Kemudian kalau orang buka misalnya bisnis airline, kita semua bisnis airline. Maka ini namanya adalah pengikut. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Amen. Nah, maka kalau kita mengerti bahwa ada satu prinsip kebenaran, kamu akan dijadikan kepala dan bukan ekor, maka tunggulah Tuhan. Amen. Berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan bisnis apa yang benar yang aku harus lakukan? Dan Tuhan tuh tahu sifat saudara, kesukaan saudara, passionnya saudara. Tuhan akan sanggup tunjukkan. Nah, kalau saudara mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan, dia pasti menunjukkan kepada saudara. Kalau engkau berdoa, dia nggak mungkin diam saja. Maka dia akan berbicara kepada saudara untuk menunjukkan ini loh, bisnis ini yang cocok buat kamu, yang perlu kamu lakukan. Dan guess what, Tuhan bisa kasih hikmat. Tahu-tahu saudara akan ada satu hikmat yang nggak kepikir oleh kepintaran saudara, ada SOP yang turun dari surga. Ini namanya revelation. Saudara bisa bayangkan if you are a businessman, if you are doing business with such a revelation, dan ini foolproof gitu.
Anda nggak perlu sekolah S2 bahkan untuk bisa mengerjakan ini. Bahkan Anda akan memanage, akan ada orang-orang S2 dan yang S3 bekerja untuk Anda. Anda akan lead mereka dengan cara yang demikian rupa. Anda akan punya fluidity yang sangat luar biasa, luasnya dalam dunia bisnis. Dan kemudian pemerintah punya aturan pajak, pemerintah punya ini, lawan-lawan bisnis punya aturan itu. US dollar bisa begitu tinggi atau bahkan bahan baku bisa sangat berkurang. Tetapi kalau bisnis itu diberikan oleh Tuhan kepada Anda, maka kesukaran apapun tiba-tiba ada hikmat, ada favornya Tuhan. Bagaimana mungkin orang melawan favornya Tuhan ada dalam kehidupan saudara? Favor Tuhan itu artinya adalah kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan. Karena apa? Dia adalah pemilik surga, dia pemilik semua emas, pemilik semua berlian, dia pemilik semua daripada tambang apapun juga. Dia pemilik segala sumber yang infinity, yang tidak terbatas. Kalaupun sumber itu tidak ada, firman Tuhan tercatat bahwa dia sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Nah, kalau kita hidup sebagai seorang businessman atau seorang businesswoman dengan conviction seperti ini, maka tidak ada satupun perkara yang tidak ada dapat Anda lewati. Nah, bayangkan pemirsa sekalian, makanya Rasul Paulus ini adalah role model yang sangat luar biasa. Makanya dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya bukan profit, ya, not profit oriented, tetapi tujuannya adalah memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. So, ada satu tantangan nih. Dunia menantang Anda. Dan kita percaya bahwa kita adalah God send, orang yang dikirim dari surga untuk Anda di dalam komunitasmu, Anda dalam keluargamu, Anda dalam negara di mana Anda berada. Dan Anda harus jadi berkat. Sayang banget kalau Anda menjadi pengusaha dan kemudian Anda hidup asal-asalan, Anda tidak memuliakan Tuhan, Anda ngemplang pajak, Anda tidak bayar hutang. Kayaknya sayang banget. Karena potensi terbesar Anda adalah pada waktu Anda mengalami semua tantangan dan kesukaran yang ada. Dan kemudian Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup saudara. And the glory belongs to Jesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah sebagai pohon yang disaksikan oleh banyak orang-orang di dunia ini. Dan sehingga orang-orang akan memetik buat kehidupanmu. Dan sekali lagi, Anda akan berfungsi dengan luar biasa, Anda akan punya bisnis yang luar biasa. Saya tidak berbicara mengenai Anda harus mempunyai aset sekian ratus miliar atau sekian triliun, it's not about that. Tetapi apa yang Anda lakukan terhadap hidupmu, it matters. Apakah nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Dan dalam 7 gunung itu yang tadi awal mula kami katakan, pada waktu kita menguasainya sebagai anak-anak Tuhan, maka akan ada banyak orang dimenangkan, akan ada banyak orang yang menerima mujizat keselamatan itu daripada Tuhan. Dan Anda adalah bagian daripada instrumen yang Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Amen. Anda tertantang, Anda mau doing business God's way, berbisnis dengan cara Tuhan. Kalau itu adalah panggilan Anda, mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa saat ini untuk para pengusaha di luar sana. Mereka yang lagi terikat atau punya masalah-masalah tantangan yang demikian besar dalam bisnisnya. Tuhan, kami minta hikmat-Mu, kasih pewahyuan, kasih revelation Tuhan. Ada jebakan-jebakan musuh yang tidak kelihatan. Celikkan mata mereka supaya mereka tahu Tuhan. Mereka tahu bahwa ada pembelaan daripada surga. Ada favor yang tidak dapat lagi dilawan oleh musuh-musuh mereka. Musuh mereka datang Tuhan dari 7 arah Tuhan. Mereka akan terserakkan menjadi 7 bagian. Di dalam nama Yesus ada kemenangan-kemenangan. Ada panji-panji kemerdekaan yang akan Tuhan tegakkan dalam kehidupan saudara. Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dia adalah Yehova Nisi, panji kemenangan saudara. Terima dan lakukan bisnis dengan cara Tuhan. Ada perkenanan Tuhan yang ada pada kehidupan saudara. Dan pembelaan Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Terima pemirsa, jangan takut, hadapi setiap problema kehidupan saudara, hadapi setiap tantangan kehidupan saudara, dan nama Bapa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Amin, amin. Ya, puji Tuhan pemirsa, sambil kita nanti kembali mendengarkan pujian persembahan dari Noni and Friends, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Calvary, where Jesus bled.
and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they lay him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still